Pintu taubat. Penyesalan akan membuka pintu taubat. Saudaraku, hidup di dunia ini ibarat masa menanam, dan hidup di akhirat adalah masa menuai. Kalau tidak maksimal menanam amal kebaikan di dunia, bagaimana mungkin bisa menuai kebahagiaan di akhirat? Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun, 115. Saudaraku, penyesalan akan membuka pintu taubat, sekalipun datangnya di belakang, dan tidak mungkin ada di depan. Karena penyesalan datang apabila seseorang sudah melakukan sesuatu khilafan. Kita jadikan penyesalan itu sebagai pembelajaran besar untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Bersabar dengan selalu mengambil hikmah dan kebaikan dari kejadian yang menimpa kita serta selalu bersiap siaga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Quran Surah Ali Imran, 200. Saudaraku, hilangkanlah rasa takut dan khawatir terhadap segala sesuatu masalah yang datang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat, 30. Saudaraku, apakah kita masih sering dibayangi masa lalu? Ataukah mungkin ada kesalahan-kesalahan pada masa lalu yang masih kita sesali? Masa lalu tak akan bisa kita genggam lagi. Kita tak bisa mundur ke belakang dan memperbaiki kesalahan yang ada pada saat itu. Waktu akan terus membawa kita melaju ke depan. Kita akan terus ditarik ke depan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Saudaraku, ada proses pendewasaan di balik setiap penyesalan. Diri kita yang hari ini berbeda dari diri kita yang dulu karena pengalaman dan penyesalan yang mengubah kita. Bila kita bisa mencoba sisi baik dari setiap kejadian yang ada, kita akan tumbuh lebih dewasa dari waktu ke waktu. Masalah hadir untuk menjadikan kita semakin banyak belajar memetik dan memaknai hikmah kehidupan dengan cara yang lebih bijak. Saudaraku, dalam Al-Quran, disebutkan beberapa bentuk penyesalan manusia. Kali ini akan kita simak bentuk sesal dengan lafal, laita. Dalam bahasa Arab, ungkapan, laita, menunjukkan angan-angan yang mustahil tercapai. Andaikan kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Quran Surah Al-Ahzab, 66. Saudaraku, penyesalan pada hari akhir tidak mampu membuat waktu berjalan mundur. Yang sudah terlambat, marilah berubah, sebelum penyesalan tidak lagi berguna. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya bersabda, jadilah di dunia ini layaknya orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau berada pada waktu sore maka jangan menunggu hingga pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi maka jangan menunggu hingga sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, dalam terminologi agama Islam, upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, dinamakan taubat. Pada intinya taubat mengandung makna meninggalkan dosa-dosa, baik kecil al-saghair apalagi besar al-kabair, disertai penyesalan yang mendalam. Secara sufistik,
Taubat dipandang sebagai pangkal tolak atau tangga pertama dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, al-taubah asyal kuli makam. Tanpa taubat, manusia tidak bisa mendapatkan akses menuju ke jalan atau orbit Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, bagi Imam Ghazali, taubat yang baik adalah taubat yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, meninggalkan dosa-dosa al-iqla, an al-zunub. Kedua, berjanji tidak mengulangi al-azam an la yahuda. Ketiga, menyesali diri atas dosa-dosa yang diperbuat dan atas hilangnya kesempatan dan peluang baik secara sia-sia, al-nadam petik terbalik ala mafata. Kriteria yang ketiga di atas, yaitu penyesalan, dipandang Imam Ghazali sebagai kunci sukses taubat. Hal ini, karena tanpa penyesalan yang mendalam, sukar dibayangkan seseorang akan benar-benar bertaubat. Itu sebabnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bahwa penyesalan itu identik dengan taubat itu sendiri. Sebagaimana sabda beliau, al-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat itu sendiri. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menyesali setiap kehilafan yang pernah kita lakukan untuk membuka pintu taubat dan meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Alam memang diam saat direkayasa oleh manusia, karena mereka hanya patuh pada sunatullah. Tapi saat alam telah merespon perubahan dari rekayasa itu, yang tak terduga akan dialami manusia. Gunung di Tibet runtuh. Pembangunan fenomenal yang dibanggakan China di Gunung Tibet yang sempat viral dan banyak dikagumi orang, sekarang kita bisa melihatnya dalam sekejap musnah. Message dari megalitik Pasemah, hidup serasi dengan alam, sebagaimana dipresentasikan oleh patung-patung megalit yang arah hadapnya selalu ke bukit, gunung, air atau sungai. Kalimat pendek yang membuat kelemahan bahkan kehancuran umat yang tidak lagi dihiraukan. Hubud dunia wa karohiyatul maut. Cinta dunia berlebihan. Dan takut mati. Karena sebab inilah manusia mengejar kemewahan dan kenikmatan dunia dengan menghalalkan segala cara. Betul manusia kafir pasti membanggakan benda gunung-gunung menjulang bahkan dibuat bangunan di atasnya seolah menantang kebesaran Allah. Mereka tidak bangga dan tidak peduli siapa penciptanya yang patut disembah namun tetap saja mereka dengan kekafirannya. Semoga uraian ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Maka tangkaplah batu itu, kumpulkan dan bangunlah dengannya sebuah rumah yang indah. Maksudnya, batu tersebut adalah kritikan yang konstruktif. Terimalah kritikan tersebut dengan sebuah senyuman disertai ucapan, terima kasih.